Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di sini di channel Rally Jamur Jaya Makmur. Oke kawan-kawan, jadi di depan kita ada bibit jamur merang. Ini adalah bibit jamur merang jenis merang semi ya. Ini yang sudah tua, sudah kelihatan ya ciri-ciri bibit jamur merang yang tua. Udah ada tanda merah-merahnya seperti ini ya. Ini menandakan bibit yang sudah tua dan sudah minta segera ditanam. Jadi bibit jamur merang yang bagus itu semakin lama dia disimpan, dia akan semakin memerah seperti ini, menandakan miselium menua, dan ini kalau ditanam bisa cepat sekali tumbuhnya. Dan untuk bibit yang ukuran segini biasanya masa ekspor sekitar setengah bulan sampai dengan 20 hari itu harus sudah tertanam ya, kalau bibit yang model kecil seperti ini. Nah, lalu biasa yang saya lakukan untuk mengetahui apakah bibit tersebut bagus atau tidak, saya sering melakukan uji coba untuk menumbuhkan sebelum ke kumbung ya. Jadi saya ambil salah satu bibit untuk saya tumbuhkan di tempat yang bukan di kumbung, jadi biar saya tahu apakah bibit ini bermasalah atau tidak. Kita tidak bisa menyalahkan bibit tersebut itu bagus atau tidak ya. Makanya saya sering menumbuhkan pada ceting atau besek seperti ini. Sudah saya siapkan ya kawan-kawan. Nah ini adalah ceting yang saya siapkan, dan juga yaitu plastik ya. Ini plastik untuk menempatkannya. Jadi sistemnya gini kan kawan, kan kalau di kumbung misalkan nih kalau ditanam di sini nggak tumbuh, alhasil di kumbung kemungkinan juga tidak tumbuh. Tapi kalau di kumbung bermasalah tapi di sini bagus, kemungkinan yang bermasalah mungkin pada saat tahapan waktu di kumbungnya kan kawan. Oke, jadi caranya teman-teman siapkan ceting seperti ini. Ini biasa didapat dari kunjungan ya, kalau di sini itu bilangnya kunjungan atau tonjokan. Kalau orang mau hajatan pasti nganter-nganter nasi itu ya. Nah itu pakai seperti ini. Nah lalu siapkan plastik putih ya. Pastikan plastik putih ini plastik yang bening, supaya bisa mendapatkan cahaya waktu kita taruh di sini bibitnya ya. Oke, pertama-tama buka terlebih dahulu bibitnya. Cara membukanya seperti ini. Ya, sudah full miseliumnya. Dan ini sudah sekitar 20 harian lebih ini ya. Ini sudah minta segera ditanam nih, sampai merah-merah ya bawahnya. Oke, caranya ya kawan-kawan, cukup ditabur seperti ini. Nggak ditabur nggak apa-apa sebenarnya, agak digumpalkan seperti ini. Nah ya, dan jangan lupa dicium ya kawan-kawan, dicium. Nah ini baunya miselium jamur merang. Kalau kawan teman-teman semua udah sering menanam jamur merang, pasti tahulah bau miselium jamur merang sama bukan itu kelihatan banget bedanya. Dan ini baunya miselium jamur merang, kerasa banget segernya ya. Nah setelah seperti ini, selanjutnya kalau misalkan bibitnya karena semakin lama semakin kering, jadi bisa agak dikabut ya ini bibitnya, karena ini masih tergolong agak lembab ya, jadi masih aman, nggak perlu disiram ya atau dikabut. Langsung saja selanjutnya yaitu dimasukkan ke dalam plastik seperti ini kan kawan. Dimasukkan seperti ini ke dalam plastik ya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Ini bibitnya saya masukkan ke dalam ceting dan di dalam plastik seperti ini. Kemudian diikat ya, diikat tapi jangan terlalu rapat yang ikatnya kan kawan. Nah pastikan di atas ini masih mendapatkan lubang ya, lubang udara, jadi biar dia bisa tumbuh, karena kalau nggak ada lubang udara dia nggak akan tumbuh. Nah setelah seperti ini, selanjutnya digantung pada tempat yang tidak terkena panas secara langsung ya. Jadi kalau bisa ditaruh di tempat yang agak lembab dan juga mendapatkan cahaya dari luar ya gitu. Nah akan saya coba gantung ke tempat yang saya rasa cocok untuk penumbuhan ini ya. Oke, ini yang sudah saya gantung, dan ini yang udah mulai tumbuh. Oke, langsung saja saya coba ambil ya, ini contohnya. Nah kawan-kawan, jadi ini yang bibit sebelumnya sudah saya tumbuhkan di sini. Ini sekitar 5 hari sampai 6 hari saya taruh di sini. Ini sudah kelihatan ya, kelihatan pertumbuhannya nih ya, di bawah ini ya, nih mulai kelihatan jamurnya keluar ya. Ini yang sudah sekitar 6 sampai 5 hari ya. Ini yang beda dengan yang tadi. Jadi ini yang tadi kan kawan, yang belum saya gantung, dan ini yang sudah saya gantung selama 5 sampai 6 hari ya. Kalau kita lihat di dalamnya itu keluar rintisan jamur semua kan kawan. Nah teman-teman,
Nih, ini adalah rintisan jamur merang semua. Ini full pertumbuhan jamur merang ya. Nah, ini kalau ditanam ke kumbung, insya Allah hasilnya mantap, luar biasa, jos gandos. Kayak gini ya jamur merangnya. Tuh. Ini ya, bawah media juga oke. Nih, yang kolong-kolong nih ya. Tuh, ini ya sudah mulai sebesar ya hampir secepokak lah. Ya full rintisannya. Ini saya menggunakan bibit gen terbarukan, hasilnya mantap ya, bisa tumbuh ke semua bibit ya. Jadi kalau ini ditanam ke media, hasilnya dijamin jos gandos nih ya. Yang penting kita tahu banyak faktor lain yang mempengaruhi hasil seperti cara perawatan, kondisi media, dan juga suhu di lingkungan kumbung. Dan apabila ya intinya kalau misalkan ditanam di sini bagus, di kumbung tidak bagus atau tidak tumbuh, atau bahkan tumbuh jamur lain, jamur liar, atau keluarnya virus, kemungkinan yang bermasalah waktu di media atau tahapan waktu di kumbungnya. Soalnya kita bisa menganalisa dari sini tumbuh normal, kok di kumbung kita nggak normal. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Tapi kalau di sini tumbuhnya nggak normal, nah kemungkinan di kumbung juga tidak normal gitu. Kan misalkan nih di dalam sini keluar rintisan jamur liar atau jamur putih itu ya, yang bukan jamur merang, nah kemungkinan bibitnya yang bermasalah. Tapi kalau di sini nggak ada masalah, kemungkinan juga di penanaman waktu ditanam di kumbung seharusnya tidak ada masalah. Yang penting tahapannya sesuai dan sesuai prosedur SOP ya. Oke kan sekian aja video kali ini penjelasan hal yang harus teman-teman wajib dicoba juga, supaya kalian juga tahu apakah bibit tersebut bagus atau tidak. Ini saya menggunakan bibit gen terbaru dari rel jamur Jaya Makmur, hasilnya juga jos ya, ditanam di banyak petani, terutama di petani Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke. Semuanya menggunakan bibit dari rel jamur Jaya Makmur, calon bibit nomor 1 terbesar di seluruh dunia ya. Mantap, mudah-mudahan ya kan. Amin. Oke, see you next time, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.